Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam kesempatan kali ini. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya undang kita semua untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mau mengucap syukur atas perkenanan Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Apabila hari ini kami ingin lebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami kerendahan hati untuk kami mau semakin dibentuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak ada satupun dan seorang pun yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau bersama-sama belajar untuk memindahkan hati kita ke rumah Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kau Bapa yang baik. Bapa yang baik, memberikan Roh Kudus-Mu untuk menuntun selalu dalam kebenaran-Mu. Kau Bapa yang setia, takkan tinggalkanku, mengajarku selalu sampai sempurna. Ku mau menyerahkan seluruh hidupku, ku mau memindahkan hatiku ke rumah-Mu. Takkan ada lagi harapan dalam hidupku selain Engkau, Yesus. Kau Bapa yang baik,
ada lagi yang kami harapkan ya Tuhan. Hanya satu kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segala perkara, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Kembali kita akan sampaikan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Shalom, kita berdoa. Tuhan, pimpinlah pertemuan ini jadi pertemuan yang penuh berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Manusia mana bisa sempurna? Hari ini akan jadi khotbah terjujur, terbelak-belakan. Sesungguhnya dalam mempersiapkan khotbah materi hari ini adalah salah satu yang paling kontroversial, tapi sangat bisa dipertanggungjawabkan. Hari ini tidak seperti yang Bapak Ibu baca atau saudara-saudari baca dari judulnya, juga tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan plot twistnya. Hari ini kita nggak akan bahas, oh iya manusia pasti bisa sempurna, ayo kita berusaha yo, sempurna itu ini, sempurna itu itu. Kita akan bahas secara belak-belakan, walaupun kontroversial tapi bisa dipertanggungjawabkan. Tapi karena ini kontroversial, maka tontonlah sampai akhir. Jangan hanya di tengah-tengahnya, karena berbahaya. Mari kita mulai.
Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian, pasti punya teman pergaulan. Punya teman kan? Saya harap punya ya. Kalau punya teman, pasti tahu bahwa topik-topik tentang sempurna-sempurna itu topik yang tidak mungkin dibahas dalam pergaulan. Gak mungkin ketemu pergaulan terus kita ngomongin, manusia tuh harus sempurna, sempurna apa, sempurna ini, sempurna itu. Gak mungkin. Satu-satunya topik yang paling membedakan kita dengan orang di luar sana, baik yang sesama Kristen maupun yang non-Kristen, mau di Indonesia, mau di seluruh dunia, adalah topik ini. Kita, penonton Truth ID, adalah orang-orang yang percaya bahwa manusia tuh bisa sempurna dan harus sempurna. Tapi banyak orang di luar sana sama-sama menolak dan berkata manusia mana bisa sempurna. Oleh karena itu obrolan-obrolan seperti ini hanya bisa dilakukan di lingkungan sekitar kita aja. Di luar ini omong kosong. Coba ngobrol tentang hal ini, tentang manusia harus hidup sempurna seperti Bapa dan segala macam ke pergaulan. Ke temen kayak tetangga, siapa deh, ajak ngobrol coba tentang ini. Gak mungkin kita berani, gak mungkin. Pun kita berani, mutlak sejak hari itu kita dianggap aneh, nyentrik, radikal dan segala macam. Dan itu bukan cara yang baik dalam mengabarkan Kristus ketika kita saja tidak bisa diterima di lingkungan. Tapi sebenarnya, pernahkah kita benar-benar berpikir, kenapa kita dengan mudah berani percaya sesuatu yang dianggap sangat konyol di luar sana? Oleh karena itu, hari ini kita akan membuktikan. Dalam waktu di bawah 1 jam, kita akan membuktikan kita yang konyol atau apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita mulai. Pada umumnya, manusia punya prinsip, manusia mana bisa sempurna. Bayangkan, satu hari ketika kita sedang tidur, dan orang-orang di sekitar kita sedang tidur, di belahan dunia sana mungkin mereka beraktivitas, tapi di belahan dunia yang lain, di Indonesia dan sekitarnya udah pada tidur, udah malam nih. Terus datang piringan hitam, semacam UFO. Dia nyedotin orang yang punya pola pikir, yang punya kepercayaan manusia tuh bisa sempurna. Pikirin ya, kita sedang tidur, hampir semua orang sekitar kita sedang tidur, terus datang UFO, nyedotin orang-orang. Orang-orang yang punya pola pikir bahwa manusia tuh bisa sempurna. Seperti yang kita maksudin sempurnanya. Seperti Kristus, berkarakter ilahi dan segala macam. Bukan sempurna yang aneh-aneh, sempurna yang kita pahami. Pertama, kira-kira berapa orang yang disedot? Kalau menurut saya kira-kira yang disedot ini sotoy banget. Tapi menurut saya kira-kira yang disedot 180.000 orang. Itu sekitar 180.000 orang itu disedot. Terambil dari 164.000 subscriber Truth ID. Ditambah 16.000 opa-oma yang tidak bisa pencet subscribe. Disedotlah 180.000 orang yang punya pola pikir manusia bisa sempurna. Lalu sekelompok orang ini, 180 ribuan orang ini ditaruh di bumi kedua. Ini bukan langit baru bumi baru ceritanya, masih bumi yang sama, tapi ada bumi yang kedua. Ikuti dulu, nanti Bapak Ibu akan tahu kemana arah yang akan saya sampaikan. Ikuti dulu. Toh kita sudah dari awal mengkhotbahkan tentang sempurna, terdengar konyol, kenapa kita tidak teruskan kekonyolan ini gitu ya. Supaya kita bisa lihat sebenarnya siapa yang konyol. Di bumi pertama, di bumi yang ini tertinggallah orang-orang yang semua pola pikirnya manusia mana bisa sempurna. Di bumi yang kedua, ada sekitar 180.000 orang. Rata-rata bahasanya Indonesia. Sekelompok orang, subscribernya Truth ID, plus opa-oma yang tidak bisa pencet subscribe, tapi punya pola pikir manusia tuh bisa sempurna dan segala macam di bumi kedua. Mari kita lihat, masyarakat mana yang paling bahagia dan bisa terbentuk jadi suatu masyarakat. Di bumi yang pertama,
Dan di bumi yang kedua punya masalah hidup seperti biasa sehari-hari. Bedanya adalah di bumi pertama punya pola pikir manusia mana bisa sempurna. Di bumi yang kedua manusia bisa sempurna. Saya waktu bayangin hal ini, itu saya nggak ceritain dulu ke siapa-siapa karena menurut saya ini konyol. Tapi setelah saya makin membayangkan, saya pikir saya nemuin sesuatu yang luar biasa besar. Bayangin ya, di bumi yang pertama, yang di tempat dimana orang bilang manusia mana bisa sempurna. Satu hari seorang suami datang ke dapur ngeliat istrinya lagi masak. Dipelok dari belakang istrinya, dicium pipinya, terus bilang, makasih ya mam, masakannya enak banget loh. Terus mamanya bilang, apaan orang belum selesai masak udah dipuji. Nanti jadi malu loh bikinnya, nanti jadi angus. Romantis deh. Tiba-tiba handphone suaminya bunyi. Ting tung. Suaminya lihat. Waktu suaminya lihat dia kaget. Istrinya juga jadi nengok. Tidak disangka-sangka si itu yang WA. Si itu disimpan di sini namanya cuman XOXO. Waduh. XOXO itu kalau bahasa zaman 70-80-an itu artinya cium peluk. XOXO. Terus tulisannya gini. Pah lagi manggilnya. Pah. Yuk datang ke sini. Bunda udah siapin makanan. Ini. Istrinya ngelihat itu. Ini apa? Istrinya lagi masak nih. Cuman ngelihat suaminya terus. Ini apa? Ingat ini bumi pertama. Suaminya udah gak bisa kemana-mana, udah gak bisa ngelak. Itu adalah selingkuhannya. Gak tahu selingkuhannya yang keberapa. Tapi itu mungkin salah satu selingkuhannya. Suaminya di kondisi terjepit bilang apa? Mam, aku ini manusia. Mana ada manusia yang sempurna sih, Mam? Wih, jadi galakan dia. Dia yang ketahuan selingkuh, dia yang galak. Ya coba Mama pikir. Selama ini Mama perlakuin Papa seperti apa? Waduh, dia yang galak. Istri bilang, oh jadi sekarang aku yang salah. Aku yang salah. Suaminya bilang, ya bukan begitu, tapi aku ini manusia mana bisa sempurna sih? Emang kamu pikir susah atau gampang kira-kira mempertahankan kesetiaan pernikahan? Susah banget buat laki-laki mah. Apalagi aku di tempat kerja aku banyak digoda. Aku juga sering stres. Terus kalau aku stres, aku minta jatah. Kamu gak pernah ngeladenin aku. Gak pernah mas. Waduh berantem dah. Berantem pokoknya. Istrinya bilang, oh gitu cara main kamu ya. Oke katanya. Minggu depannya, seperti tidak terjadi apa-apa. Suaminya juga bingung kenapa begitu. Tapi tiba-tiba, dia melihat. Istrinya menghabiskan seluruh harta suaminya. Bahkan di rekening-rekening yang tidak diduga istrinya tahu, sudah dihabisin semua buat beli tas-tas super branded. Yang satu tasnya 300 juta, 500 juta, 600 juta. Waduh udah luar biasa. Suaminya bilang, kamu gila ya? Duit kita habis. Terus sekarang besok mau makan pakai apa? Nanti bayar cicilan rumah gimana? Istrinya bilang, Pak, bukan cuma duitnya habis. Aku baru aja ambil pinjaman online 450 juta buat benerin kebun di depan. Pinjaman online? Mau bayar pakai apa? Kamu suruh aku mati? Aku suruh jual ginjal buat bayar semuanya? Istrinya bilang, Pak, manusia mana ada yang sempurna? Papa pikir gampang nahan keinginan buat mama belanja. Mama lihat istri-istri di luar sana, tas-tasnya super branded, diajak jalan-jalan. Mama selama ini gak pernah beli. Dan mama pikir ini saatnya mama beli. Dan ini saatnya mama bahagia. Toh manusia gak ada yang sempurna. Ya kalau mama salah, ya gak ada manusia yang sempurna. Ya bukan begini dong. Waduh, itu udah kalau ngomongin masalah duit sensitif.
Wah, udah konflik tuh. Suaminya bilang, ya kamu jangan gini dong. Ya kalau ada aku yang, kamu jangan ngebalas aku gitu dong. Oh bukan ngebales, bukan. Manusia gak ada yang sempurna, Pak. Anaknya denger. Anaknya lagi di dalam kamar, lagi Zoom sama teman-temannya ngobrol-ngobrol karena masih corona ceritanya. Ih, suara apaan tuh kata temennya. Anaknya bilang, gak tau lah, biasa bokap nyokap lagi ribut, gak jelas lah. Kemarin ini, kemarin itu, sekarang ini, sekarang itu, gak tahu leh jadi apa. Bokap nyokap sibuk kerja, jarang ngasih waktu buat main atau nemenin gue. Jadi ya gak tahu, gue sepi rasanya. Ih, papa mamanya yang lagi berantem denger. Mamanya sama papanya itu di pintunya gitu dibongkar gitu, ditendang gitu ya, langsung. Kamu ngomong apa? Ngapain? Matiin zoomnya, matiin. Sorry ya, kata anaknya. Ntar ya, mati. Mama papa apaan sih? Mama papa bilang, kamu apaan sih? Kamu yang apaan sih? Kamu tau papa mama lagi berantem, malah kamu ngomongin papa mama kamu sendiri di depan teman kamu. Mama papa walaupun kayak begini, tapi berusaha buat gedein kamu. Kita memang bukan orang tua yang sempurna. Mana ada orang tua di dunia ini sempurna? Kita ini bukan manusia sempurna. Gak ada manusia di dunia ini sempurna. Tapi kita gedein kamu, jangan gituin kita dong. Kurang ajar banget kamu nih jadi anak kecil. Anaknya inget tuh. Oh gitu cara mainnya. 10 tahun kemudian, keluarga yang makin chaos dan makin kacau ini menemukan bahwa anaknya suka nyuntik narkoba. Pakai sabu lah, narkotik lah, ganja lah, semua dipakai sama dia. Suka nyolongin duit papa mamanya juga buat pakai narkoba. Level kecanduannya makin lama makin meningkat sampai hampir OD berkali-kali. Mama papanya jenuh, muak, marah, terus bilang ke anaknya gini, anak gak tahu diri, kamu digedein bukan buat jadi pecandu narkoba. Anaknya bilang apa? Mah, Pa, dengan gaya belernya ya. Mah, Pa, aku ini manusia. Mana ada manusia sempurna. Manusia mana ada sempurna. Aku manusia. Kacau tuh dunia. Mama papa mau jawab apa? Ya gak sempurna tapi jangan begini-begini juga. Ya sorry kalau aku gak menyenangkan papa mama. Tapi ya ini mama pikir mudah jadi anak muda yang taat, yang apa. Enggak mudah, gak sempurna. Aku nih manusia. Bumi pertama. Pola pikir, mana ada manusia sempurna. Lucunya, dihuni sama orang-orang yang berpikir, saya ini manusia, saya gak sempurna. Tapi menuntut orang lain untuk memperlakukan dia dengan sempurna. Jangan dong, jangan nyolong duit papa, jangan gede jadi anak begitu dong. Ya kamu juga istri jangan gini dong. Kalau istri ya kamu suami jangan gitu dong. Anak jangan gitu dong. Kalau anak orang tua jangan gitu dong. Terus begitu. Sedangkan di bumi yang kedua, berisi 180 ribuan orang yang tadi. Lucunya, melakukan kesalahan yang sama. Iya, di dapur yang sama, suami itu di bumi yang kedua, di mana bilang manusia bisa sempurna. Ting tuh, XOXO, Pa, ayo datang ke sini, Bunda udah masakin kamu. Sama-sama buat salah. Waktu istrinya bilang, ini siapa, Pa? Ini apa, Pa? Udah nangis, ini apa, Pa? Suaminya bilang apa? Ini yang berbeda. Suami bilang gini. Aku salah. Aku bodoh, Mam. Aku bodoh. Aku salah. Aku minta maaf. Aku salah. Aku nggak seharusnya ngelakuin ini. Omong kosong. Wah, suaminya udah minta maaf. Sorry, Ma, aku salah. Nggak bisa. Ini apa-apaan? Aku pernah ngapain kamu sampai kamu giniin aku? Wah. Terus suaminya bilang, ya aku salah. Aku salah, Mam. Aku salah. Aku minta maaf. Aku mau berubah. Aku minta maaf. Aku mau berubah. Aku minta maaf. Minta maaf, kamu pikir segampang itu? Istrinya pergi. Nggak mudah, butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tapi sampai di satu titik istrinya berpikir, sebenarnya aku juga punya banyak kesalahan yang
orang lain gak tahu. Dan aku mau berubah. Dan aku bisa berubah. Aku bisa sempurna. Aku mau berubah. Dan kalau aku yang salah, walaupun orang lain gak tahu, tapi aku mau punya kesempatan untuk berubah. Kenapa aku gak kasih suami aku kesempatan yang sama untuk dia berubah? Dia menyesalinya, dan ini sudah berkurun waktu yang lama banget. Aku mau kasih kesempatan. Waktu datang ke suaminya, "Mah," setelah 1 tahun 2 tahun gak ketemu kan. "Ya, kita mulai dari nol ya." "Iya, mulai dari nol ya kak." Bukan, itu isi bensin. Kita mulai dari nol. Ini gak dari nol. Pernikahan yang hancur tidak dimulai dari nol lagi. Mulai dari minus. Mulai dari minus. Tapi bisa dimulai, bisa diperbaiki. Apa yang bedain bumi 1 dan bumi 2? Sama-sama bikin salah. Tapi di bumi 1, orang punya pola pikir, gak ada manusia bisa sempurna. Jadi semua orang melakukan kesalahan dan punya kalimat emas untuk membela dirinya. Sedangkan di bumi 2, orang-orangnya bikin salah juga. Tapi kalau dia bikin salah, dia sadar, dia menyesal, dan dia berubah. Kita pikir awalnya akan jauh lebih mudah hidup di bumi 1. Karena toh gak ada hidup harus sempurna. Itu sepertinya sulit sekali. Tapi setelah kita melihat hal ini, kita lihat ternyata hidup di bumi 2 lebih indah, lebih mungkin, dan lebih bahagia. Karena apa? Karena orang-orangnya sama-sama bersalah seperti di bumi 1. Tapi orang-orang yang bersalah di bumi 2 tahu punya arah hidup harus sempurna. Maka mereka memperbaiki diri. Sedangkan orang-orang di bumi 1 gak punya arah hidup sempurna. Pola pikirnya tuh manusia mana bisa sempurna. Jadi kalau melakukan kesalahan, ya maklumlah kita manusia. Ya udah terus begitu. Koruptor di pengadilan, ya maklumlah. Pejabat, mana ada sih pejabat yang bersih. Tukang perkosa, ya maklumlah anak muda lagi mabok. Ya ngelihat cewek begitu ya maklumlah. Mana ada sih yang bisa tahan. Mana ada yang sempurna. Itu yang membedakan. Yang satu punya arah hidup sempurna. Yang satu mana ada manusia sempurna. Yang punya arah hidup sempurna. Walaupun tetap bisa berbuat dosa. Tapi menyesalinya, sadar dosanya, dan berubah. Tidak hidup dalam dosa. Selanjutnya, poin yang selanjutnya lebih kontroversial. Ini tidak akan saya bagikan kalau penontonnya bukan penonton Truth ID. Kalau ini bukan channel Truth ID, tidak akan saya bagikan. Tapi saya yakin penonton Truth ID itu sudah punya pola pikir dasar. Mari kita mulai. Sebelumnya kita belajar bahwa punya arah hidup menuju kesempurnaan tidak menyelesaikan masalah secara langsung, tapi membuat manusia yang berdosa menyadari dosanya dan berusaha berubah dan berubah. Tapi bagaimana kalau ternyata selama ini kita salah paham tentang kesempurnaan. Selama ini kita pikir sempurna itu adalah hal yang hampir mustahil, hal yang sangat tinggi, hal yang luar biasa. Bagaimana kalau melalui pertemuan ini kita bisa bilang bahwa sempurna itu adalah standar paling rendah orang Kristen. Bagaimana kalau sempurna sama sekali bukan bentuk radikal, bukan bentuk ekstrim, bukan bentuk sangat ekstrim, tapi bentuk paling rendah dalam kekristenan. Sekarang saya tanya. Manusia diciptakan dengan tujuan supaya jadi apa? Gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dengan tujuan menjadi gambar dan rupa Allah. Seperti apa gambar dan rupa Allah yang sejati? Seperti Kristus. Manusia diciptakan menjadi seperti Kristus. Sempurna seperti Kristus. Manusia diciptakan untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Itu tujuan manusia diciptakan. Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini serius ya. Coba pikir. Kalau kita beli lampu nih. Di warung listrik. Punya koalyong gitu. Koalyong, beli lampu. Yenci, ambil aja.
Ini ya, yang 10 watt. Ini duitnya. Iya Ci, taruh aja. Kalau lagi ngapain sih? Ada deh Ci, taruh aja. Diambil lampu, dibawa ke rumah. Nyala lampunya. Dia balik ke Koalyong. Koalyong, lampu lu nyala luar biasa. Enggak, lampu tuh diciptakan memang buat nyala. Kalau lampunya nyala biasa aja. Pernah gak kita nemu lampu nyala, kita balik ke tokonya. Koalyong, gila lampu lu. Nyala, luar biasa, teladan lampu nih. Nggak ada, lampunya nyala. Kalau lampunya mati kita balik. Koalyong, lampunya mati bagaimana sih? Ganti dah. Ada garansi kan? Iya Ci, ada. Bawa kotaknya nggak? Kotaknya simpen kan? Kalau kita beli kulkas kita dingin. Taruh minuman nih. Kita buka kulkasnya, kita minum. Ih dingin. Ih kita nggak tepuk tangan. Hebat kulkas gue ini bener-bener kulkas yang luar biasa banget. Ini kulkas yang bener-bener role model. Karena kulkas ini dingin. Nggak ada. Kulkasnya emang dingin. Kalau kulkasnya nggak dingin, rusak. Kalau rusak baru ditelepon. Halo, customer service. Kulkas saya nggak dingin. Nggak ada ya orang nelfon customer service. Halo, customer service. Wih, kulkas saya dingin. Luar biasa. Bener-bener luar biasa. Hebat banget ya. Ih keren. Ini bener-bener kulkasnya nih hebat banget. Nggak ada. Ini apa sih yang mau kita bangun? Pola pikir bahwa kalau barang atau siapapun atau apapun berjalan sesuai tujuannya diciptakan, itu biasa aja. Nggak luar biasa. Kita beli microwave ya buat bikin popcorn. Masukin popcorn dia jadi popcornnya. Itu biasa aja. Kalau manusia diciptakan untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Terus dia berkarakter Kristus. Terus dia sempurna seperti itu biasa aja. Saya nggak bilang mudah. Saya nggak bilang ini mudah, enggak. Tapi saya bilang ini standar. Karena ini hanya sesuai dengan tujuannya. Tuh kalau lampu waktu dinyalain, tiba-tiba ruangan jadi dingin dan terang. Nah itu saya bilang, ih luar biasa nih lampu. Dinyalain lampunya, terang terus dingin. Nah kalau ini cuma terang, ya udah. Kan lampu memang begitu fungsinya. Nah manusia juga begitu. Makanya di Alkitab dibilang sama Rasul, kalau kita baru menyelesaikan satu pekerjaan, kita nggak usah bangga. Kita bilang aja, hamba memang hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya hamba lakukan. Biasa aja. Apa sih manfaatnya belajar ini? Apa sih manfaatnya khotbah ini? Apa sih manfaatnya menyadari bahwa menjadi sempurna itu standar yang paling rendah, paling biasa aja dalam kekristenan bahkan menjadi manusia. Manusia memang diciptakan, ya dari awalnya ada manusia nih, Tuhan yang bikin. Tuhan bikin memang untuk jadi gambar rupa Allah, Tuhan memang bikin untuk jadi seperti Kristus. Emang dibikin untuk jadi sempurna. Jadi kalau jadi sempurna biasa aja. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita mau ngikutin pola pengajaran Om Eras. Mengubah pola pikir. Bukan memanipulasi perasaan, motivasi. Ayo kita bisa sempurna, ayo teman-teman, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Bisa sempurna, enggak gitu. Kita di sini mau ngerubah pola pikir. Menyadari kebenaran bahwa sempurna itu standar paling rendah kekristenan. Paling rendah, paling biasa aja, paling standar. Itu minimal, bukan penting, minimal. Saya nggak bilang mudah, tapi ini minimal. Faktanya, memang manusia diciptakan dengan tujuan menjadi sempurna. Lampu diciptakan dengan tujuan menjadi terang. Kulkas diciptakan untuk mendinginkan. Ini biasa aja. Pelajarannya apa? Kalau selama ini kita bilang, wah, saya ini manusia, saya berproses. Sempurna tuh ya saya masih jauh lah. Terkesannya seperti tulus. Memang tulus, tapi kurang cerdik. Karena tidak mengenal kebenaran dan tidak menyadari bahwa yang dia bilang masih jauh itu standar paling rendah. Jangan berpikir bahwa ya mudah-mudahan kalau saya terus berjuang satu hari mudah-mudahan di akhir hidup saya bisa sempurna, mudah-mudahan. Itu seperti lampu atau toko lampu Koalyong, kita tanya, Koalyong ini lampunya nyala gak? Ya berjuanglah, lampu ini berjuang. Mudah-mudahan kalau lu pasang 10 tahun lagi bisa nyala. Kalau begitu nggak dibeli lampunya. Manusia juga sama. Oh mudah-mudahan saya sih berproses. Mudah-mudahan satu hari saya bisa sempurna. Tapi saya masih jauh lah, saya masih jauh. Udah gak usah gitu deh, tidak usah berlebihan. Kalau bahasa anak mudanya ini buat anak muda nih.
supaya gak kurang ajar. Ini buat anak muda, yang lebih muda dari saya lah pokoknya. Jangan lebay. Biasa aja. Sempurna itu memang susah, tidak mudah. Kalau mudah, tidak mungkin Tuhan sampai mati di kayu salib, memberikan Injilnya, murid-murid mengebarkan Injil, menjadi saksi dan bla bla, dimakan singa apa. Nggak mungkin sesusah itu. Kalau memang mudah, memang tidak mudah. Tapi itu standar. Nggak ada yang luar biasa, itu hanya sesuatu yang standar. Manfaatnya belajar ini adalah satu. Buat orang yang tadinya merasa rendah diri gitu, aduh sempurna nih. Sadar, ya juga ini standar loh. Kalau standar gini mah, ya harusnya saya bisa. Ini bukan semangat gara-gara, yo bisa, ayo kita bisa sempurna, ayo semua teman-teman kita nyanyi, kita bisa sempurna, bisa sempurna. Apa sih? Ngomong apa sih? Sempurna itu bukan karena, ayo kita bisa, yakin ya, sempurna, bisa ya. Sempurna itu gara-gara sadar bahwa ini standar paling rendahnya manusia. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Manusia itu bukan monyet yang kehilangan bulunya seperti babi. Wah, ada ekor monyet yang bisa berdiri, kehilangan bulu seperti babi, jadilah manusia. Nggak ada. Manusia itu makhluk mulia yang diciptakan memang untuk menjadi seperti Kristus. Itu mulianya manusia. Jadi kalau manusia menjadi seperti Kristus, itu biasa saja. Itu memang tujuannya diciptakan. Tapi yang kedua, pelajaran yang penting juga, buat orang-orang yang merasa semakin hari semakin sempurna. Jadi tidak mudah sombong dan menghakimi orang lain, nunjuk-nunjuk orang lain. Dosa lu masih begitu. Wah, dosa lu masih begini. Yang ini juga masih begitu. Berubah dong lu kayak gue, semakin sempurna. Ayolah teman-teman, ikutin cara hidup gue makin sempurna. Ayo jangan bergaul sama orang yang salah. Lu masih berdosa lu. Biasa aja. Kalau kita belajar ini nih, satu, kita nggak jadi rendah diri mencapai kesempurnaan. Dan kalau kita semakin hari semakin menyadari kita semakin baik dan semakin seperti Kristus, kita biasa aja nggak belagu. Ketika kita ngeliat gini, biasa aja lah. Gila, lu nolak korupsi 5 miliar. Biasa aja, emang kenapa sih? Biasa aja. Ya manusia memang harus begitu, punya integritas tuh biasa. Ya namanya pejabat dikasih kepercayaan, biasa untuk jujur, harusnya begitu. Harusnya begitu. Justru, kalau kulkas tidak dingin, dan lampu bohlam, tidak nyala, itu baru diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, baru dibuang. Ini nggak salah ngomong, bohlam, harus menyala. Nggak salah ngomong, nggak usah diedit, karena ini namanya asosiasi pikiran. Jadi setiap kali Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian ngelihat lampu bohlam, teman-teman, Bapak Ibu akan ingat bohlam, sempurna, menyala, sempurna itu standar. Bapak Ibu, kalau kita tidak seperti Kristus, Tuhan terus memproses, memperbaiki kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita Injil, penggarapan, penebusan Kristus di kayu salib, Roh Kudus memimpin kita. Peristiwa hidup sehari-hari menuntun kita semakin sempurna. Kita tidak sempurna juga. Kita seperti lampu bohlam yang tidak menyala. Diapain? Diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, diapain? Dibuang. Saya tidak bisa bilang ini mudah. Tidak mudah. Tapi lampu bohlam, kalaupun ketika dia menyala, dia harus merasa sakit seperti terbakar. Kalaupun dia merasakan seperti itu, dia harus tetap menyala. Karena itu gunanya ada lampu bohlam, menyala. Kalau manusia, supaya menjadi seperti Kristus, harus melalui banyak penderitaan. Lalui. Karena itu tujuannya manusia diciptakan. Dan kalau sudah dilalui, gak usah merasa itu luar biasa. Biasa aja. Karena itu memang tujuannya. Kita sering pakai perumpamaan ulat menjadi kupu-kupu, metamorfosis. Luar biasa. Enggak, biasa aja. Luar biasa Pak. Ulat jadi kupu-kupu loh. Ulat yang menjijikan jadi kupu-kupu yang indah. Itu luar biasa. Itu adalah contoh. Kita bisa sempurna Pak. Betul. Tapi coba lihat. Justru peribahasa itu
membuat kita semakin sadar sempurna tuh biasa aja. Coba lihat, semua ulat yang seharusnya bisa menjadi kupu-kupu, kalau dibiarkan hidup dengan tenang, baik-baik saja, ya dia jadi kupu-kupu. Ulat yang memang jadi kupu-kupu ya jadi kupu-kupu. Enggak, ya namanya ulat yang jadi kupu-kupu. Ya kita bukan ulat, makanya kita ngerasa indah banget ya, luar biasa. Tapi ya biasa aja. Itu seperti ulat yang melihat manusia, tadinya nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa merangkak, tiba-tiba bisa jalan, tiba-tiba bisa lari. Biasa aja, ya manusia memang begitu. Tapi kenapa kita sering merasa kita tidak bisa sempurna, bahkan jauh? Jujur deh, kita belajar kebenaran, di satu sisi kita sadar, iya juga ya, yang dibilang benar. Manusia bukan hanya bisa sempurna, biasa aja kalau sempurna. Tapi kenapa dibutuhkan usaha yang ekstrim, bahkan sangat ekstrim, radikal, luar biasa untuk menjadi sempurna? Kenapa ya? Satu, semakin susah satu pekerjaan atau tanggung jawab, itu harusnya menyadarkan kita bahwa berarti kita adalah orang yang luar biasa. Tidak mungkin orang yang biasa-biasa dikasih pekerjaan atau tanggung jawab yang luar biasa. Orang yang biasa-biasa dikasih pekerjaan yang biasa-biasa. Nggak ada orang yang biasa-biasa dikasih pekerjaan yang luar biasa, nggak ada. Orang biasa-biasa ngerjain pekerjaan biasa-biasa. Orang luar biasa mengerjakan pekerjaan luar biasa. Kenapa? Kita biasa aja kalau kita sempurna, karena kita memang anak Allah. Biasa aja kalau anak Allah berkarakteristik seperti Allah, seperti Bapaknya. Seharusnya memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Seharusnya memang karakter kita seperti Tuhan, kalau Dia Bapa kita. Pertanyaannya, bukankah selama ini kita seperti anak Raja Wali yang dibesarkan di kandang ayam, matok seperti ayam? Setiap kali ada badai, ada petir, ada angin, kita lari. Kita anak Raja Wali yang kehilangan identitas diri. Kita anak Allah yang kehilangan identitas diri, kehilangan kemuliaan Allah. Dan selalu berpikir, kita manusia berdosa, kita nggak bisa, kita manusia berdosa. Sampai kapan kita mau meneruskan kesalahpahaman dan kebodohan itu? Anak Raja Wali yang metok seperti ayam. Yang lebih lucu adalah, kita sudah tidak bisa terbang, gara-gara kita pikir kita ayam. Yang kedua, kita dianggap aneh sama sesama ayam di sekitar kita. Gara-gara ayam ngelihat kita, aneh lu, ayam apaan, palanya putih, badannya coklat. Raja Wali bukan ayam, tapi dia gak sadar. Aneh lu. Masa metok begini, ayam lain metok tuh, lehernya tuh bener-bener dut. Raja Wali susah kayak begitu. Raja Wali tuh tidak terbiasa untuk matok-matok cacing di tanah. Raja Wali tuh terbang, tegak palanya, matanya tajam. Jadi dia dianggap aneh sama orang sekitarnya. Aneh ya begitu orangnya ya. Raja Wali. Dia gak tahu nih dia Raja Wali, tapi si Raja Wali tunjuk nih. Ayam masa palanya putih, badannya coklat. Ayam apa tuh matok-matok kayak begitu. Terus dia rendah diri lagi. Saya aneh ya. Saya ini tertolak ya. Kamu bukan tertolak. Kamu itu Raja Wali. Kamu harusnya terbang di atas badai. Bukan ayam di bawah kandang. Jadi, lucunya udah tidak bisa terbang. Tidak sadar dirinya Raja Wali. Merasa lebih rendah lagi dari ayam. Karena berbeda dari ayam. Ayam yang lain matoknya jago. Kamu jelek katanya. Sampai kapan kita mau setengah-setengah hati kayak begitu? Jadi ayam tidak. Jadi Raja Wali tidak. Jadi anak Allah tidak. Jadi anak dunia juga tidak. Karena apa? Anak dunia bilang aneh lu. Kenapa aneh? Nih gue nih. Kerja baru 5 tahun sudah naik Ferrari merah katanya. Widih kenapa? Dia korupsi 50 miliar. Dia beli Ferrari abis itu. Kita anak Allah tidak, sempurna tidak, anak dunia juga tidak. Kenapa? Kita korupsi juga. Kita gak jujur-jujur banget. Karena kita ngerasa, saya ini manusia bisa berdosa. Korupsi juga. Tapi korupsi cuma 50 juta. Karena kita pikir, ya walaupun saya bikin dosa, tapi saya gak sejahat dia lah. Korupsi cuma 50 juta. Habis itu naik apa? Beli apa? Beli motor, Honda Revo. Wih. Yang satu naik Ferrari merah. Korupsi. Kita korupsi juga, 50 juta. Naik motor. Lucu kan? Ya. Maksudnya gini, kalau mau jadi ayam, ayam sejati. Kalau mau jadi Raja Wali sejati. Kalau setengah-setengah doang, mau jadi apa? Itulah kenapa Tuhan bilang, jangan setengah-setengah. Yang setengah-setengah malah dimuntahkan. Kenapa dimuntahkan? Ayam enggak, Raja Wali enggak. Dosa, nanggung. Kudus, nanggung.
Menderita dua-duanya. Jadi ayam malu, jadi raja wali enggak. Jadi apakah orang-orang yang pola pikirnya hidup harus sempurna, hidup memang selayaknya sempurna, seperti Kristus. Sempurna maksudnya tuh ya berkarakter seperti Kristus. Kekudusannya, kesucian dan segala macam. Apakah tidak bisa berbuat dosa? Bisa. Kan tadi udah dijelasin di bumi 1, bumi 2. Sama-sama berbuat dosa. Tapi bedanya orang yang di bumi 2. Orang yang punya pola pikir hidup harus sempurna. Hidup harus seperti Kristus. Ketika dia berbuat dosa. Dosa apapun. Apapun. Dia menyesalinya. Dia berubah. Dan dia tidak hidup dalam dosa itu lagi. Apapun. Jadi kalau hari ini, firman ini menyadarkan kita tentang dosa-dosa kita tertentu yang ada di pikiran kita yang tiba-tiba masuk, wah baru nyadar, baru ingat. Ingat, kita bisa sempurna. Pasti bisa sempurna. Karena memang itu tujuan kita diciptakan. Pasti bisa. Jangan bilang, aku akan lakukan yang terbaik, tapi kalau sempurna, ya itu urusan yang di atas lah. Tuhan doang yang sempurna, kita mah manusia biasa aja. Kamu tuh gak pernah digituin sama tukang tambal ban kan? Kalau tukang tambal ban gituin kamu marahnya bisa seubun-ubun. Malam-malam nih ya. Ban kamu bocor, naik motor, ban kamu bocor nih. Malam-malam, masih jauh, hujan lagi. Ke tukang tambal ban. Dia udah capek sih. Terus dilihat bannya, coba dibuka, dilihat, dimasukin ke air lah, apa segala macam. Dilihat, lubangnya ada 7. Terus tukang tambal bilang gini, saya akan lakukan yang terbaik. Tapi ya saya gak bisa sempurna lah. Sempurna itu ya saya lakukan yang terbaik lah. Tapi gak sempurna ya. Dari 7 lubang dia tambal 6. Dia sisain 1. Dia bilang, Pak sungguh saya capek banget Pak. Tapi saya sudah lakukan yang terbaik. Coba kita bilang apa sama dia? Pak, itu lubang saya ada 7 Pak. Bapak tambal 6, sisain 1. Tetep Pak, kagak bisa jalan. Kempes Pak, tetep. Walaupun lubangnya 1, walaupun itu kecil. Kalau masih ada lubangnya, tetep Pak, motor saya kempes, gak bisa jalan, saya gak bisa pulang Pak. Tolong dibantu dong. Kamu jangan begitu dong, saya kan manusia Dek. Walaupun saya tukang tambal ban, saya manusia. Saya ini gak sempurna. Bapak gimana sih, bukan begitu Pak. Saya cuma minta lubang saya 7 ditambal 7. Ya itu sama, Tuhan bilang, kamu punya banyak kesalahan kan? Tambal semuanya, jangan sisain 1 pun. Jangan bilang, gak mungkin lah Tuhan, saya kan manusia, masa gak punya kesalahan? Tambal semuanya. Karena selama masih ada 1 yang kamu simpen, kamu tetap kempes. Buat apa ditambal 6? Capek loh. Mendingan dari awal gak usah tambal kalau mau kempes juga. Akhirnya tuh orang pulangnya ngapain? Pulangnya dorong. Sampai rumahnya. Hujan-hujan capek. Pulang jam 3 pagi. Dalam otak dia apa? Ya ilah. Tahu begini masa gak tambal? Ngapain punya 7 lubang ditambal 6 doang? Tetap aja pulangnya kempes saya dorong juga. Kalau mau tambal sekalian. Kalau gak mau tambal jangan ditambal. Itulah kenapa sempurna tuh standar. Jangan dianggap sesuatu yang paling tinggi. Dan jangan setengah-setengah dijalaninnya. Kalau setengah-setengah kita yang rugi. Tapi dari dulu, iblis memang senjatanya cuma 1 yang paling ampuh. Baik melawan Adam yang pertama maupun melawan Adam yang kedua, Yesus Kristus. Apa sih senjata iblis? Bikin orang salah paham. Adam tuh dibikin jatuh dalam dosa, dibikin salah paham. Dibilang inilah, dibohongin. Dibikin salah pemikirannya. Tuhan Yesus juga waktu dicobain di padang gurun, apanya yang dilakuin? Iblis tonjok. Iblis ngapain? Iblis pola pikirnya yang diganggu. Kalau kamu anak Allah, identitasnya diragukan. Kalau kamu memang anak Allah, coba. Jatuhkan diri kamu dari sini. Kalau kamu memang anak Allah, coba. Pola pikirnya yang diganggu, identitasnya. Udah, masa sih kamu anak Allah? Yakin? Coba buktiin, coba. Pola pikirnya yang diganggu. Kenapa? Karena kalau pola pikir diubah, dihasut, disesatin, keinginannya berubah, perkataannya berubah, perbuatannya berubah, kebiasaannya berubah, karakternya berubah. Mau ngancurin orang, hancurin dia pola pikirnya, tanemin mindset yang buruk ke dia. Oleh karena itu, apa yang Bapak Ibu dan teman-teman sekarang lagi lakuin adalah ngerubah pola pikir di pikiran sadar. Tapi ingat, pikiran itu ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar.
Untuk merubah bawah sadar, biasanya yang saya lakuin adalah, ini sangat bermanfaat buat saya. Biasanya, kalau berdoa sendirian di kamar supaya nggak terlihat aneh, saya pegang dada saya atau saya pegang kepala saya, biasanya saya dua-duanya. Begini, atau kadang abis begini baru begini. Tapi saya bilang hampir selalu kalimatnya sama. Saya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya manusia diciptakan untuk berkarakter Kristus. Saya sedang berproses. Saya bisa berkarakter Kristus karena Tuhan memimpin saya. Saya sedang berproses. Saya bisa berkarakter Kristus karena Tuhan memimpin saya. Dan saya bisa berubah. Saya akan berubah. Saya pasti berubah. Saya bisa berubah. Saya akan berubah. Dan saya pasti berubah. Ngomongin gitu terus waktu doa. Itu ngerubah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar diubah dari segini nih. Perubahan pola pikir. Tapi di pikiran bawah sadar, kalau misalkan kita sering ngomong, enggak lah saya emang gak bisa, enggak lah saya emang gak bisa, enggak lah saya emang gak bisa. Ya lama-lama jadi gak bisa beneran. Kalau pola pikir itu penting, dan itu segalanya, dan itu selalu jadi pola pengajaran Om Eras, dan itu pun pola pengajaran Tuhan Yesus dan para Rasul selalu mengubahnya pola pikir. Maka Bapak Ibu, teman-teman tidak pernah tahu satu video mana atau satu video apa yang kalau diberikan kepada orang yang tepat di waktu yang tepat, itu benar-benar bisa merubah orang tersebut. Peran pemberitaan firman seperti ini sangat penting karena di sini kita merubah pola pikir dan kita nggak pernah tahu satu video ini bisa merubah siapa yang awalnya jalan menuju kebinasaan berbalik kepada kebenaran. Kita nggak pernah tahu apa peran satu video ini untuk perubahan nasib kekal orang. Jadi kalau Bapak Ibu merasa diberkati dengan apa yang Bapak Ibu dengar, coba renungkan dan pikirkan apa bagian yang bisa Bapak Ibu ambil dalam menyebarkan berita keselamatan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan tentang kesempurnaan. Hari ini kami belajar bahwa ternyata kami bukan hanya bisa sempurna, tapi sempurna adalah sesuatu yang biasa dan standar yang seharusnya kami hidupi dan kami lakukan. Tuhan, ini tidak mudah, tapi Engkau memimpin dan membantu kami melalui segalanya. Jadi kami yakin Tuhan, bersama Engkau kami bisa. Walaupun kami nanti akan terkesan aneh, walaupun kami harus menderita dalam proses-prosesnya, tapi kami yakin Tuhan, kami bisa melaluinya, kami akan melaluinya, dan kami pasti melaluinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.